Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Mbak? Temennya gimana? Atau kembali ke malam aja? Karena Ibu ada Waalaikumsalam. perlu nih. Kayaknya Ibu banyak ada yang perlu. pagi deh, Bu. Oh, jadi orangnya cuma ini. Iya, Bu, rata-rata teman saya pada pindah ke pagi soalnya, Bu. Oh, gitu. Jadi cuma ini ya, Rahman, 4 orang ya. 5 orang ya. Oke, kita mulai aja ya. Karena Ibu mau ada acara jam 5 nih, makanya Ibu bilang tadi antara bisa dan enggak. Ya, kita mulai untuk kita bahas terkait dengan interaksi obat, di mana kita sebenarnya masih ada 2 materi, ya, ada 2 materi yang mana nanti akan coba kita selesaikan satu minggu ini, minggu depan kita satu lagi, sekaligus nanti Ibu akan berikan apa-apa yang perlu dipelajari buat persiapan UTS ya. Ibu izin share screen sebentar. Hmm, sudah terlihat? Sudah, Bu. Tidak ya. Oke, kita akan bahas kita 2 materi lagi. Yang pertama interaksi makanan dengan pada pasien-pasien dengan penyakit kronis. Yang kedua itu kita akan bahas lagi terkait dengan gastrointestinal ya, makanan pada pasien penyakit gastrointestinal. Nanti kan kalau gastrointestinal obatnya apa saja, kemudian penyakit kronis itu juga apa saja gitu ya. Nah, kita akan bahas pertama kita ketahui dulu apa itu penyakit kronis ya. Penyakit kronis itu adalah suatu penyakit. Ibu jadi langsung nih ya karena Ibu mau buru-buru sebenarnya Ibu mau ngucapin minal aizin wal faizin dulu ya. Mohon maaf lahir batin. Jadi kalau misalnya sebelum selama kita ngajar atau selama kita bertemu di sini ya di Zoom itu ada salah-salah Ibu mohon maaf gitu ya. Di sini kita langsung ya untuk mempersingkat waktu kita akan bahas terkait dengan penyakit kronis ya. Penyakit kronis adalah suatu penyakit yang diderita dalam kurun waktu yang lama ya. Jadi dia itu penyakitnya cukup lama ya, biasanya sampai bertahun-tahun dan begitupun biasanya sampai seumur hidup gitu loh menderita penyakit tersebut ya. Seperti kita tahu pasien-pasien jantung ya, hipertensi, diabetes ya, stroke ya, kemudian juga kanker itu merupakan penyakit-penyakit kronis. Nah, penyakit kronis yang menurunkan kondisi penderitanya secara bertahap dalam waktu yang cukup lama, menahun umumnya, mengidentifikasi para pengidapnya di sini menderita penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Ya, jadi harus kalau udah terkena penyakit kronis ya itu harus rutin mengkonsumsi obat, rutin kontrol ke dokter. Nah, penyakit kronis jadi ya tadi karena dia sudah berturut-turut minum obat terus ya itu ada kemungkinan obat yang dikonsumsi nanti bisa berinteraksi obat yang satu dengan yang lain ya. Nah, terutama untuk pasien-pasien yang lansia ya, pasien-pasien lansia pasti menggunakan banyak item obat sehingga ada kemungkinan terjadi interaksi. Misalnya pasien itu jantung, ada hipertensinya juga, ya, ada diabetesnya juga. Nah, itulah yang memang nantinya bisa menyebabkan interaksi obat. Nah, contohnya penyakit kardiovaskuler ya yang berkaitan dengan naiknya tekanan darah ya. Jadi dia sudah tekanan darah, kemudian gula darahnya juga bisa terjadi meningkat ya, obesitas. Nah, ini bisa ada
menyebabkan serangan jantung, stroke, ya. Jadi penyakit-penyakit tersebut memang harus dilakukan pemantauan terus-menerus dan terus mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian kanker juga banyak macam ya. Saat ini memang tinggi juga penyakit-penyakit pasien kanker sehingga memang perlu adanya pemantauan terkait dengan penggunaannya. Peran farmasi juga sangat berperan ya, artinya memantau penggunaan obat-obatan pasien, terutama obat-obat pasien kronis tersebut ya, karena kan obatnya rutin dan harus dipastikan pasien tersebut mengkonsumsi obat dan efek samping apa yang ditimbulkan karena penggunaan obatnya, itu harus dilakukan oleh farmasis. Nah, penyakit pernapasan kronis ada asma ya, hipertensi pada paru di sini ya, kemudian berbagai penyakit pernapasan lainnya. Nah, yang paling banyak penyakit kronis itu yang dialami adalah asma ya, asma akut sampai yang memang sudah kronis. Kemudian diabetes. Diabetes itu ada tipe 1, tipe 2, mungkin sudah mempelajari ya di farmakologi terkait dengan penyakit-penyakit tersebut. Nah, ini banyak penyakit-penyakit penyerta dari penyakit kronis tersebut gitu ya. Nah, faktor resiko utama pemicu penyakit apa namanya menahun atau penyakit kronis ya. Faktor-faktor utama yang dapat memicu penyakit kronis atau tadi ya penyakit menahun biasanya nutrisi yang buruk. Jadi makanan yang dikonsumsi memiliki peranan penting dalam kesehatan tubuh manusia ya. Jadi sehingga memang perlu dilakukan pemantauan juga ya makanan yang dikonsumsi, misalnya jumlah karbohidratnya ya. Jadi kalau orang-orang misalkan sudah usia di atas 40 tahun itu sudah harus dilakukan pemantauan gitu ya. Misalnya mengurangi konsumsi karbohidrat ya, karbohidrat yang nantinya bisa menyebabkan apa namanya diabetes gitu ya karena banyak mengkonsumsi karbohidrat kan nanti dihidrolisa menjadi gula gitu ya. Kurangi makan manis-manisan. Ya, itu semua. Jadi biasakan pola hidup sehat ya. Kemudian pemenuhan nutrisi yang baik dapat menjaga kesehatan tubuh. Apabila seseorang memiliki pola makan yang tidak sehat, maka akan pasti di sini terjadi adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu tidak terpenuhi. Nah, itu juga kita perlu adanya suplemen ya. Nah, perlu adanya suplemen makanan karena biasanya terutama untuk pasien-pasien lansia itu ya sudah susah untuk makan sehingga perlu dibantu adanya suplemen kesehatan. Nah, tadi ya kurangnya nutrisi, kurangnya aktivitas fisik, penggunaan tembakau atau merokok. Nah, ini juga merupakan penyebab ya penyakit-penyakit kronis ya. Nah, itu kan kalau merokok bisa asma, bisa ke jantung ya, macam-macam. Nah, kurang aktivitas juga di sini kan sehari-hari butuh ya, tubuh harus kita harus produktif gitu ya, harus melakukan kegiatan-kegiatan fisik ya, olahraga, jalan pagi ya. Jadi memang perlu juga ya untuk bisa mengurangi penyakit kronis tersebut. Kemudian konsumsi alkohol yang berlebih, di sini faktor utama. Yang keempat, penyebab penyakit kronis adalah konsumsi alkohol yang dilakukan secara berlebihan. Nah, biasa ini ya orang-orang yang suka atau memang biasa mengkonsumsi alkohol ya dalam jumlah banyak. Nah, ini juga menyebabkan penyakit kronis ya. Nah, ini orang mungkin akan bersenang-senang dengan alkohol ya, tetapi tidak menyadari bahwa konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi tubuh. Nah, ini kita lihat ya, makanya kan tidak boleh tuh kita mengkonsumsi alkohol dengan jumlah banyak ya. Ada juga kita yang memang tidak boleh mengkonsumsi alkohol sama sekali. Kemudian konsumsi gula garam yang tidak seimbang tadi ya, yang konsumsi gula berlebihan ya.
Jadi itu juga bisa, banyak faktor yang disebabkan, akibat mengkonsumsi gula, garam, lemak secara berlebihan atau tidak seimbang ya. Karena sudah jelas kebutuhan, tubuh itu akan, konsumsi gula ya atau karbohidrat itu 5 sampai 9 sendok, teh ya atau setara dengan 50 gram gula. Ini yang dibutuhkan. Jadi makanan-makanan ya, biasa kan kita nggak sadar tuh minum kopi. Nah, kopi itu banyak gulanya gitu ya, atau mau konsumsi yang lainnya, ya minum teh ya, teh dalam kemasan yang memang gulanya sudah sangat tinggi gitu ya. Kemudian kadar garam yang dibutuhkan tubuh ya ini tidak kurang dari 1/4 sendok teh per harinya. Nah ini juga ya makan konsumsi yang, asin-asin ya, itu juga bisa menyebabkan, timbulnya penyakit-penyakit kronis ya, hipertensi dan lain-lain. Kadar konsumsi lemak disarankan ya ada 20 hingga 30 gram per hari. Nah, ini dari Kementerian Kesehatan sehingga memang segala sesuatu yang berlebihan memang tidak boleh gitu ya. Itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, kita masuk ke penyakit kronis itu ada hipertensi dan diabetes ya. Nah, hipertensi atau kita sebut dengan tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 meter Hg ya. Di sini untuk ukuran tekanan darah dan tekanan darah sistoliknya itu 90 ya, jadi kalau diukur tuh kalau memang lebih dari sekian itu sudah masuk dalam kategori hipertensi. Begitupun dengan diabetes. Ya, diabetes ada di sini dikatakan normal jika hasilnya itu hasil pengukuran gula darahnya itu di 140 miligram per dl ya. Di sini untuk pengukuran gula darah sehingga memang jika lebih itu perlu dilakukan pemantauan. Nah, obat-obatnya, kita masuk ke obat-obatan, ya. Nah, penyakit kronis tersebut ya, tadi karena mengkonsumsi makanan yang tidak seimbang, yang melebihi, nah kemudian timbullah penyakit kronis sehingga diberikan obat-obatan. Nah, obat-obatan hipertensi kita tahu ya, ada ACE inhibitor ya, contohnya captopril, enalapril, lisinopril ya, kemudian alpha 2 reseptor antagonis, antagonis kalsium ya. Nanti di sini semua sudah pernah belajar, farmakologi kan ya? Sudah masuk ya kuliah farmakologi? Halo? Sudah, Bu. Udah ya, dan di situ kan ada semua terkait dengan, eee, apa namanya, obat-obatan ya, dia golongan-golongan obat antihipertensi apa saja ya, ada diuretik, kemudian ada CCB, ARB ya, ada beta blocker, alpha blocker. Nah, ini semua mahasiswa harus tahu ya. Jadi obat-obatan tersebut yang masuk dalam golongan-golongan dia obatnya apa saja ya. Misalnya diuretik ya, di sini untuk yang hemat kalium ada furosemid, spironolakton, ada HCT ya, hidroklortiazid. Nah, ini masuk dalam golongan diuretik. Nah, ini semua merupakan golongan obat-obat hipertensi. Nah, jika dia nanti juga mendapatkan obat diabetes ya, ada kemungkinan kalau pasien itu mendapatkan 2 item obat, itu ada kemungkinan terjadinya satu interaksi. Ya, belum lagi nanti dengan makanan ya. Jadi memang harus dilakukan pemantauan ya, dan kita sebagai petugas farmasi nantinya bisa memberikan, rekomendasi. Artinya kita melakukan kita memberikan intervensi ya. Kalau misalkan obat itu berinteraksi, kita bisa mengatur jadwal minum obatnya supaya tidak terjadinya interaksi ya. Misalnya kita berikan jeda ya, kalau memang setelah dicek obatnya itu berinteraksi, ya kita berikan, rekomendasi itu memberikan jeda pada saat mengkonsumsi obat-obatan. Nah, kalau obat-obat anti diabetes di sini ada, biguanide, sulfonylurea ya, pasti golongan-golongan juga di sini mahasiswa sudah tahu ya, contoh-contohnya juga sudah tahu. Nah, ini ada metformin, ya, glibenclamide, ya, glimepiride, ya, golongan kemudian,
golongan yang lainnya ada kemudian juga ada terapi insulin, ya. Insulin di sini ada insulin yang short acting, ada yang long acting, ya. Jadi untuk yang dia sistem kerjanya lama, yang biasanya dikonsumsi atau disuntikan hanya sehari sekali, ada juga yang disuntikan 2 kali sehari atau pada saat mau makan, ya. Ini terapi-terapi insulinnya. Jadi cukup banyak. Kita bayangkan saja kalau pasien itu menderita hipertensi gitu, ya. Kemudian juga ada diabetesnya. Nah, itu sudah mendapatkan beberapa macam obat. Nah, kemudian obatnya nanti bisa jadi ada interaksi. Nanti kita lihat masing-masing interaksi dari obatnya. Nah, interaksi obat-obat antihipertensi. Nah, ini pengobatan hipertensi berlangsung lama tadi, ya, bahkan seumur hidup. Ya, pasien-pasien mengalami hipertensi. Nah, ini memerlukan pengaturan dosis yang teliti, kemudian sering merupakan kombinasi obat, ya. Kalau hipertensinya sudah melebihi 140, ya, 140 secara algoritma itu kadang sudah diberikan kombinasi, ya, kombinasi 2 obat hipertensi, ya. Nah, ini makanya sering diberikan kombinasi obat. Kemudian umumnya terjadi pada pasien yang usia lanjut, ya, pada usia lanjut. Nah, jadi kan pasien-pasien usia lanjut juga perlu pemantauan terkait dengan penggunaan obat-obatannya karena memang eh, pasien-pasien usia lanjut itu kan nantinya fungsi organnya juga sudah mulai berkurang, ya, sehingga perlu penyesuaian untuk mengkonsumsi obat-obatan. Nah, ini beberapa penelitian, beberapa studi, ya, tentang penggunaan obat hipertensi pada pasien geriatrik, ya, atau pasien geriatrik itu adalah pasien lansia yang mempunyai penyakit kronis, ya, disebut dengan geriatrik. Paham, ya? Halo? Jadi bedanya lansia dengan geriatri, kalau lansia ya tadi pasien-pasien yang umurnya di atas 65 atau 60 tahun gitu, itu lansia, ya. Orang lansia itu 60 sampai atau 65 tahun, di atas itu disebutnya lansia. Tapi kalau geriatri itu dia lansia tapi yang mempunyai penyakit kronis. Kan ada, ya, pasien lansia tapi dia sehat-sehat aja gitu, ya, nggak mempunyai penyakit kronis. Ya, kalau yang mempunyai penyakit kronis kita sebut dengan geriatri. Jadi ada studi di sini di mana penggunaan obat-obat antihipertensi, ya, pada pasien lansia, ya. Jadi kombinasi penggunaannya sehingga bisa adanya interaksi penggunaan obat-obat antihipertensi. Nah, jadi lebih sensitif, ya, penggunaan. Ada juga yang dia berinteraksi dengan penggunaan NSAID, ya. Nanti bisa dibaca di sini ada beberapa jurnal, ya, jurnal penelitian terkait dengan penggunaan obat-obat anti hipertensi yang perlu kita ketahui. Jadi ada interaksi obat non steroid, ya, obat-obat non steroid dengan obat-obat antihipertensi. Nah, ini banyak macamnya, ya, nanti bisa dibaca dari jurnal-jurnal penelitian tersebut. Oke, beberapa kemudian ada lagi obat-obat antihipertensi, ya, ini pada pasien rawat jalan, ya, yang bisa menyebabkan resiko, ya, tekanan darahnya, ya, menurunkan tekanan darah sistolnya. Jadi banyak penyebab interaksi antara NSAID, ya, NSAID itu non steroid, ya, obat-obat non steroid dengan obat-obat hipertensi. Itu bisa dilihat. Nah, ini kita lihat fungsinya farmasi, ya, untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, kita pastinya farmasi ingin memaksimalkan terapi pasien, ya. Kemudian juga meminimalkan resiko pengobatannya, ya. Resiko artinya hal yang tidak diinginkan, ya, dari pengobatan. Kemudian meminimalkan biaya pengobatan, kemudian menghormati pilihan pasien, ya. Nah, interaksi obat di sini terkait dengan interaksi obat, ya, yang mana ini harus kita coba cegah, ya, itu ada interaksi.
mencegah interaksi obat, mendeteksi dini kemungkinan adanya interaksi obat, kemudian dilakukan monitor dan pelaporan dan edukasi. Nah, ini sangat penting ya, edukasi sangat penting. Petugas farmasi memberikan edukasi kepada pasien-pasien geriatri atau pasien lansia yang menggunakan obat dalam jumlah banyak. Karena pastinya pasien-pasien geriatri tersebut menggunakan obat-obatan lebih dari 5 item misalnya itu ya. Jadi dia itu termasuk polifarmasi sehingga harus dilakukan pemantauan. Nah, obat hipertensi juga ada beta blocker ya. Kalau kita lihat interaksi beta blocker ini dapat diprediksi. Ya, beta blocker memblok nodus sinoatrial ya atau kita singkat SA dengan atrioventrikular ya jika diberi bersamaan dengan zat inotropik negatif. Nah, zat inotropik negatif itu ya seperti carvedilol, labetalol ya, ini dia merupakan inotropik negatif ya yang nantinya dia mempengaruhi saraf-saraf ya. Nah, ini propanolol, ini dihambat metabolisme oleh paroxetin ya. Nah, ini dia merupakan antidepresan. Nah, ini kalau kita lihat interaksi-interaksi dari obat tersebut. Jadi golongan ini rentan terhadap hepatic interaction, jadi interaksi obat-obatan. Nah, seperti kita ketahui bahwa metabolisme obat-obatan tuh terjadi di hati ya. Di sini ada metabolisme di mana di sini ada enzim-enzim. Kemarin sudah lihat ya ada CYP 6 ya, jadi obat-obatan. Nah, inilah yang nantinya ya bisa berinteraksi dengan obat-obat tersebut ya sehingga golongan ini rentan ya untuk di metabolisme di hati. Ya, ini golongan untuk yang beta blocker. Nah, interaksi di sini terkait dengan obat-obatan ya, beta blocker. Di sini untuk beta blocker di sini kita lihat garam aluminium dengan atenolol, atenolol beta blocker ya. Di beta blocker itu ada atenolol, metoprolol, propanolol ya. Nah, ini bisa menurunkan efek dari obat-obatan ya, menurunkan efek dari obat di sini antihistamin ya. Antihistamin bisa menurunkan obat-obatan antihistamin kalau dia diberikan bersamaan dengan atenolol, metoprolol ya, propanolol ya. Kemudian menurunkan pengosongan lambung ya, kemudian pisahkan pemakaian. Nah, intervensi kita sebagai petugas farmasi, kita artinya menyarankan untuk memberi jeda penggunaan obatnya itu 2 jam ya. Kemudian kalau barbiturat ya dengan metoprolol, propanolol di sini juga akan menurunkan menurunkan obat A ya, sini barbituratnya akan turun. Nanti obat B-nya di sini metoprolol itu menginduksi enzim ya dan hepatic fast extract sehingga mempertimbangkan dosis A-nya untuk ditingkatkan karena efeknya kan menurun nih. Barbiturat jika diberikan dengan metoprolol, propanolol ya, efeknya akan menurun. Sehingga apa yang perlu dilakukan? Kita coba untuk meningkatkan dosisnya, dosis dari barbituratnya ya, untuk ditingkatkan. Kemudian simetidin dengan metoprolol ya, di sini dengan beta blocker. Dia akan efek obat A-nya ditingkatkan. Ya, efek obat A-nya ditingkatkan. Kemudian obat B, di sini B-nya itu yang beta blocker ya, metoprolol, timolol, ini akan menghambat hepatic fast extraction, di sini menghambat metabolisme obat A ya. Jadi dosis obat A diganti B ke antagonis H2 ya. Di sini antihistaminnya ditambahkan. Ya diganti obat-obatnya untuk yang H2-nya. Ya, ganti dengan yang
Misalkan simetidin diganti dengan obat yang golongan lain ya, yang antagonis H2. Nah, jadi kalau interaksi seperti itu, ada intervensi yang dilakukan, misalnya mengganti obatnya sehingga tidak terjadi interaksi. Yang kedua bisa jadi kita memberikan jeda waktu penggunaan obatnya sehingga tidak terjadinya interaksi. Nah, ini juga ya banyak nanti bisa dilihat, bisa dibaca terkait dengan mekanisme dari obat-obatan ya. Contohnya di sini dengan makanan ya, ada orange juice dengan beta blocker, asebutolol dengan atenolol ya. Di sini akan menurunkan efek dari obatnya, kemudian mekanisme tidak diketahui. Nah, di sini tapi menurunkan efek obatnya ya. Menurunkan efek obat jika diberikan bersamaan dengan orange juice ya. Sehingga pisahkan penggunaannya, pertimbangkan penggunaan dosis itu ditingkatkan. Nah, terus selanjutnya juga verapamil dengan obat-obatan. Nah, ini verapamil dengan obat dia itu bisa berinteraksi dengan sebanyak macam obat ya. Sehingga penggunaan verapamil perlu dilakukan pemantauan ya. Paling kadang juga ada yang menimbulkan efek sinergi, mungkin bukan lagi ya yang interaksi farmakodinamik ya, yang ada sinergi, potensiasi, ya, antagonis. Nah, itu kita lihat. Nah, kalau verapamil dengan obat-obatan di sini harus dilakukan monitor fungsi jantungnya gitu ya, dengan karena dia bisa berinteraksi dengan banyak macam item obat. Kalsium beta blocker. Nah, di sini contohnya amlodipin dengan simvastatin. Nah, ini obat tersebut dimetabolisme oleh enzim yang sama, CYP34, kemudian FDA. Di sini penggunaan bersama dihindari untuk amlodipin dengan simvastatin, ya. Dan di sini jika dosis simvastatin lebih dari 20 mg per hari. Nah, ini karena jika diberikan bisa toksisitas simvastatin jadi meningkat. Ya, bisa menyebabkan toksisitas karena simvastatinnya meningkat jika diberikan bersamaan. Ya, jadi dia hindari jika pemberian kan maksimal pemberian simvastatin 20 ya. 20. Jadi kalau misalkan lebih dari 20 ya kita dihindari saja karena nanti bisa toksik ya. Artinya jika diberikan bersamaan tadi simvastatin kan jadi dia konsentrasinya meningkat ya sehingga perlu dilakukan pengurangan dosis. Jika memang harus diberikan bersamaan ya bisa menyebabkan rhabdolisis. Nah, ini tanda-tanda ya kalau kita lihat rhabdomyolysis ya di sini ada pembesaran dari saraf-sarafnya ya, pembuluh darah ya. Jadi memang bisa menyebabkan stroke dan yang lain-lain. Jadi harus hati-hati ya tanda-tanda adanya tanda-tanda rhabdomyolysis. Nah, ini kalsium channel beta blocker ya. Ini CCB. Kalau kita lihat ini obat amlodipin ya. Nah, amlodipin jika diberikan bersama kita anggap amlodipin di sini untuk yang obat A ya dengan diltiazem. Nah, di sini amlodipin dengan diltiazem efeknya akan meningkat ya. Efek dari amlodipin itu akan meningkat. Kemudian mekanisme tidak diketahui kenapa bisa meningkatnya, tapi berdasarkan hasil penelitian ya penggunaan bersamaan antara amlodipin dengan diltiazem itu menyebabkan konsentrasi dari si amlodipinnya bisa lebih gitu ya atau meningkat. Nah, sehingga peran farmasi ya di sini harus memonitor pasien ya, saat mulai atau stop B ya obat B-nya, pengaturan dosis obat A-nya perlu dilakukan pemantauan. Begitu pula dengan makanan ya, dengan makanan misalnya dengan
jus ya. Jadi efek amlodipin itu nanti akan meningkat. Ya, dengan obat A metabolismenya juga dihambat, kemudian hindari penggunaan bersamaan. Antara misalkan berarti kalau minum obat amlodipin itu nggak boleh dengan jus gitu ya. Nah, makanya selalu ditekankan penggunaan obat itu dengan air putih ya. Jadi seperti itu. Protease inhibitor. Nah, ini juga efek obat A meningkat, metabolismenya obat A dihambat dengan protease inhibitor, kemudian monitor pasien saat memulai atau stop ya, di stop protease inhibitornya. Jadi harus diatur dosisnya. Jadi penggunaan amlodipin ya, CCB itu perlu dilakukan pemantauan ya jika diberikan dengan diltiazem ya dengan makanan atau dengan jus ya atau protease inhibitor. Banyak di sini juga ada kalsium channel blocker ya, contohnya nifedipin jika diberikan dengan barbiturat, dengan makanan, dengan jus gitu ya, dan simetidin. Ini perlu dicek ya. Ini dilihat semuanya, nanti bisa dibaca apa yang ditimbulkan dan apa farmasi ya. Jadi kita harus menghindari penggunaan bersamaan obat-obat tersebut atau kita berikan jarak penggunaan obat-obat tersebut. Nah, kemudian interaksi juga di sini kalsium channel blocker ya, nikardipin ya. Kalau nikardipin dengan makanan ya, dengan makanan ya tadi jus ya, efeknya efek obatnya akan menurun ya, kemudian metabolisme obatnya juga akan dihambat sehingga harus dihindari penggunaan bersamaan. Ya, jadi memang penggunaan obat tadi ya tidak boleh dengan menggunakan jus tersebut. Nah, ini kita lihat lagi kalau dengan alpha blocker ya. Jadi penggunaan nikardipin dengan alpha blocker. Alpha blocker itu ada etanolol ya, daxosazin, ada prazosin ya, tamsolusin. Nah, ini nantinya resiko hipotensi meningkat ya. Jadi dia obat hipertensi nih ya, antihipertensi. Ini kan alpha blocker obat hipertensi. Tapi kalau diberikan dia bersamaan ya, bersamaan dengan tadi nikardipin, tapi dia diberikan dengan alpha blocker ya, alpha blocker itu bisa menyebabkan resiko hipotensi. Kemudian efek obat A diperkuat dengan obat B, hindari alkohol penggunaan obat A dan obat B. Ya, jadi nggak boleh penggunaan obat dengan alkohol. Nah, ini nanti bisa dilihat ya, interaksi antihipertensi juga untuk obat-obat tadalafil, di sini ada doxazosin, kemudian prazosin, tamsulosin ya. Nah, ini efek obat A-nya juga meningkat, kemudian mekanisme tidak diketahui, tapi pemakaian bersama ini dapat adanya kontraindikasi. Jadi tidak boleh diindikasikan untuk pasien tersebut ya. Nah, ini banyak antihipertensi juga seperti diuretik ya, diuretik itu tadi ya furosemid dan yang lain-lain tadi. Nah, ini jika diberikan bersamaan dengan kolesteramin, cisplatin, NSAID ya. Nah, ini bermacam-macam efeknya terlihat. Misalkan diberikan dengan kolesteramin, ini absorpsi furosemidnya jadi menurun ya. Absorpsi, jadi penyerapan dari furosemidnya menurun. Kemudian kolesteraminnya meningkat ya, meningkat. Kemudian harus rekomendasinya pisahkan penggunaannya minimal 2 jam. Ya. Oke, paham nggak? Nanti ini bisa dibaca karena memang ini sudah jelas ya terkait dengan interaksi-interaksi tersebut. Nanti bisa diketahui ya, misalkan tadi, jadi kita baca aja interaksi antihipertensi, contohnya diuretik. Untuk diuretik itu golongannya furosemid dengan furosemid dan ada torsesemid ini. Jika dia diberikan bersama dengan kolesteramin
atau cisplatin atau NSAID ya, efeknya apa saja yang ditimbul ya. Jadi bisa kita lihat obat A di sini kan tadi ya, obat A itu anti hipertensi ya, anti hipertensinya yang tadi, kemudian obat B-nya ini obat yang lain-lain yang di sini ya, NSAID. Jadi misalnya diuretik furosemid jika diberikan dengan NSAID, NSAID itu obat B-nya itu berarti NSAID-nya itu menghambat prostaglandin yang menjaga hemodinamik ginjal ya, mesti seperti itu. Jadi apa yang dilakukan ya, dosis diuretiknya ditingkatkan atau diganti antiinflamasi lainnya yang tidak berinteraksi dengan golongan diuretik. Halo, ini orangnya pada ada nggak? Hadir, Bu. Ada, Ya. Bu. Nah, ini begitupun dengan diuretik yang lainnya. Jadi kita lihat aja nih obat A-nya, obat diuretik nanti diberikan dengan NSAID lainnya gitu ya. Kemudian nanti hipertensi kita lihat kalau ACE inhibitor ya. Nanti di ujian akan keluarnya seperti ini ya. Jika interaksinya misalkan ACE inhibitor jika diberikan dengan indometasin bisa menyebabkan apa gitu ya. Itu akan keluarnya seperti itu. Artinya efek obatnya ditingkatkan atau diturunkan ya. Ya, yang jadi di sini efek dari jika dia diberikan dengan makanan tadi ya yang mengandung tadi contohnya seperti jus ya. Di sini efek dari ACE inhibitornya diturunkan, absorpsinya juga menurun ya. Kemudian gunakan captopril 1 jam sebelum makan ya. Jadi memang captopril diminumnya kan bagusnya memang sebelum makan ya. Indometasin, nah di sini pemberian ACE inhibitor dengan indometasin ini bisa menurunkan efek dari ACE inhibitor. Kemudian ada penghambatan sintesa prostaglandin dan monitor tekanan darah, hentikan obat indometasin ya kalau diberikan bersamaan, gunakan antihipertensi lainnya. Ya. Kemudian salisil dan seterusnya. Nah, ini kita lihat lagi hati hipertensi yang lainnya, zat dengan kerja pusat alfa 2 reseptor antagonis ya. Jadi kalau kita lihat contohnya di sini dengan klonidin ya. Klonidin dengan antidepresan yang lainnya ya, di sini dapat meningkatkan tekanan darah yang mengancam jiwa, kemudian juga obat B itu antidepresan menghambat reseptor alfa 2 sentral. Kemudian hindari penggunaan bersamaan ya. Kemudian klonidin dengan prazosin, efek klonidinnya itu menurun, mekanismenya tidak diketahui ya, tapi dosis obat A-nya, klonidinnya meningkat ya jika diberikan bersamaan. Di sini perlu karena efek obatnya menurun sehingga perlu adanya penyesuaian dosis atau dosisnya ditingkatkan dan dilakukan monitor tekanan darah. Nah, ini lagi ya terkait dengan zat yang kerja pada pusat, alfa 2 reseptor antagonis, misalkan metildopa diberikan dengan barbiturat atau dengan beta blocker. Apa mekanismenya? Ini bisa dilihat ya, bisa menurunkan efek dari obat A, kemudian mekanisme obatnya tidak diketahui, ya cara kerjanya, tapi efek dari obat A-nya bisa menurun. Penata laksanaan interaksi obat ya, hindari kombinasi obat ya, sebisa mungkin kita hindari penggunaan kombinasi obat, lakukan penyesuaian dosis kalau tadi efeknya bisa menurun ya, kita lakukan penyesuaian dosis atau efeknya meningkat ya, artinya dosisnya bisa dikurangi. Terus dilakukan pemantauan pasiennya ya. Nah, kemudian teruskan pengobatan seperti sebelumnya. Nah, kita lihatlah setelah kita pantau, kita sudah melakukan penyesuaian dosis, ya. Itu artinya kita bisa melanjutkan penggunaan obat-obatannya, ya, dengan terus dilakukan pemantauan.
Nah, kemudian kalau diabetes, ya, diabetes juga kan pasien-pasien diabetes banyak menggunakan obat-obatan. Di sini pengobatan diabetes berlangsung lama, bisa seumur hidup, memerlukan pengaturan dosis, kemudian sering merupakan kombinasi ya antidiabetes dengan obat lainnya, kemudian penyakit dengan banyak komplikasi umumnya terjadi pada pasien usia lanjut dan prevalensinya tinggi. Ya, jumlahnya tinggi banget ya diabetes ya, sehingga memang perlu jadi perhatian kita sebagai petugas farmasi untuk mengawasi interaksi obat tersebut. Ada beberapa penelitian terkait dengan interaksi yang penting di sini ya terkait dengan penggunaan obat-obat antidiabetes. Beberapa jurnal penelitian ya banyak yang melakukan pemantauan terkait dengan penggunaan obat-obat antidiabetes. Nah, ini juga penggunaan antidiabetes tipe 2 ya pada pasien-pasien yang politerapi bisa menyebabkan ada beberapa kasus ya. Jadi pasien-pasien yang politerapi atau penggunaan yang kombinasi penggunaan obat-obat antidiabetes. Nah, ini kalau kita lihat patofisiologinya, fisiologi dari pengontrolan gula ya pada pasien-pasien diabetes, harus dilakukan diet ya terkait dengan penggunaan makanan ya. Jadi harus mengatur pola makan ya. Jadi untuk mengurangi gula yang berlebih gitu ya, atau penyakit diabetesnya yang bisa menyebabkan perubahan dari tipe 1 ke tipe 2 ya pasien-pasien tersebut. Jadi di sini pengaturan dari pola makan ya itu sangat diperlukan untuk pasien-pasien di mana nantinya kan fungsi pankreasnya untuk pasien-pasien diabetes ini kan sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga dia tidak bisa mengubah ya tadi yang glukosanya untuk dialirkan ke seluruh darah. Nah, di sini obat antidiabetes kita ketahui semuanya ada sulfonylurea generasi 1, generasi 2 ya. Sudah diketahui. Nah, mekanisme kerjanya antidiabetes di sini menstimulasi sel-sel beta ya dari Pulau Langes ini di pankreas, kemudian meningkatkan kepekaan sel-sel beta bagi di sini nantinya kadar glukosa darah, memperbaiki kepekaan organ, menurunkan absorpsi insulin oleh hati, kemudian hanya efektif untuk non insulin dependent ini ya, jadi pasien-pasien yang tidak menggunakan insulin, jadi yang oral penggunaannya. Obat antidiabetes di sini ada kita ambil contohnya untuk yang metformin. Mekanisme kerjanya untuk metformin meningkatkan kepekaan reseptor insulin, menghambat glukogenesis dalam hati, menekan nafsu makan ya untuk pasien overweight. Nah, nanti ini mungkin sudah belajar sih sebenarnya ya untuk bagaimana mekanisme kerja dari obat-obat antidiabetes. Kalau golongan glukosinase inhibitor, contohnya ada akarbose, miklitol. Nah, mekanisme kerja obatnya seperti apa? Ini mungkin sudah dipelajari. Ini Bu hanya mengulang sedikit ya terkait dengan mekanisme kerjanya. Kemudian ada obat antidiabetes di sini tiazolidon, ya dindon ini ada troclitazone. Nah, ini mekanisme kerjanya meningkatkan kepekaan terhadap insulin pada otot, jaringan lemak, hati, dan mengurangi glukogenesis di hati. Banyak macam ya, nanti lihat mekanisme kerjanya. Nah, kita lihat terkait dengan interaksi diabetes, contohnya metformin. Nah, ini dia metformin dengan akarbose. Ya, jadi sesama obat antihipertensi makanya dihindari penggunaan yang double gitu ya. Nah, ini
onset obat A, metformin itu mungkin tertunda, jadi onsetnya. Nah, obat B menunda absorpsi obat A, ya. Dari data yang tersedia tidak memerlukan intervensi. Nah, jadi menunda ya karena di sini sifatnya dia menunda sehingga penurunan tekanan darahnya itu juga akan terhambat. Nah, kemudian kalau metformin dengan antikolinergik ya, antikolinergik itu ada beladon, ada atropin ya. Efek farmakologi dan reaksi obat dari yang tidak diinginkan dari obat A itu akan meningkat. Kemudian reaksi obat yang ininya ya, samping dari obat A itu nanti akan meningkat. Obat B, antikolinergiknya di sini menghambat motilitas gastrointestinal, absorpsi obat A dari usus halus meningkat, ya. Kemudian harus monitor, ya. Jadi pasiennya harus dimonitor respon terhadap obat-obatan tersebut, ya. Nah, itu harus dilakukan adjustment. Jadi bisa jadi metforminnya dosisnya dilakukan adjustment, ditingkatkan. Nah, ini juga metformin dengan simetidin ya. Nanti bisa dilihat responnya seperti apa sehingga harus dilakukan adjustment dosis dari metformin. Ya, karena simetidin tadi ya menurun diam clearance ginjal dan menghambat sekresi tubular ginjal. Nah, ya, sehingga monitor respon klinik pada saat mulai untuk yang kita stop obat B-nya dan melakukan adjustment obat A. Begitupun sulfonylurea ya, sulfonylurea nanti dengan ACE inhibitor, dengan androgen. Nah, nanti bisa baca di sini efek apa yang ditimbulkan gitu ya, sehingga apa yang harus dipantau oleh kita sebagai seorang farmasis jika pasien tersebut harus digunakan obat bersamaan. Ya, ini sulfonylurea dengan kloramfenikol, dengan clovibrat, ya banyak di sini. Sehingga apakah dia akan meningkatkan efeknya atau menurunkan efek, ya atau kerja dari obat atau absorpsinya dihambat, itu karena adanya interaksi obat. Ya, nah, ini sulfonylurea dengan antikoagulan, sulfonylurea dengan beta blocker. Sulfonylurea dengan fluconazole nanti bisa dibaca, kemudian fluoxetinin ya apa yang ditimbulkan. Banyak sekali sulfonylurea juga bisa menimbulkan efek-efek dengan selain dengan obat-obatan misalkan gemfibrozil ya, bisa juga dengan omeprazol ya, dan banyak lagi ya interaksi obat sulfonylurea dengan obat-obat yang lainnya. Sehingga memang pemberian obat-obat anti diabetes ya pasiennya perlu dilakukan pemantauan ya agar tadi pasien juga tidak hipoglikemi gitu ya. Jadi harus dilakukan pemantauan. Nah, ini akarbose juga dengan warfarin, dengan digoxin ya. Kemudian roclitazone dengan antikoagulan, ya, kemudian dengan kontrasepsi oral dengan klosteramin ini bisa menimbulkan meningkatkan efek atau bisa menurunkan efek dari troclizazone-nya. Karena ini repaglinid ya. Nah, ini juga dengan antifungi golongan-golongan azol ya, itu bisa meningkatkan efek dari repaglinid. Ya, jadi kita harus melakukan pemantauan nih ya, petugas farmasi nanti dilihat kalau pasien-pasien dapat obatnya apa, dia kombinasikan dengan apa. Nah, kita lakukan pemantauan. Nah, ini banyak ya obat-obat anti diabetes ya yang memang dia bisa berinteraksi termasuk insulin. Ya. Nah, kalau insulin dia juga bisa berinteraksi ya di sini dengan salisilat ya. Dia itu dengan obat-obat salisilat nantinya kerja insulin bisa meningkat, respon insulin terhadap glukosa juga meningkat. Kemudian harus dimonitor kadar gula darah, kemudian dia lakukan adjustment dosis dari insulinnya. Ya, karena kerja insulinnya meningkat ya, nanti harus dilakukan adjustment
juga terkait dengan dosisnya, ya, dilakukan penyesuaian dosis, bisa dikurangi ya untuk penggunaan dosisnya agar tidak menimbulkan toksik ya, atau nantinya bisa menyebabkan hipoglikemi. Ya, oke. Mungkin itu sih kita bahas dua ya terkait dengan penyakit kronisnya itu. Yang banyak penyakit kronis di sini kita bahas hati hipertensi ya, anti hipertensi dengan anti diabetes. Ya, jadi ini merupakan obat-obatan yang memang berinteraksi dengan golongan-golongan obat di anti hipertensi dan anti diabetes. Ya, nah itu sedikit dari Ibu. Pas jamnya Ibu ada acara di jam 5. Kita satu lagi sebenarnya materi yang kita sampaikan ini terkait dengan gastrointestinal. Tapi waktunya nggak cukup, tadinya Ibu mau sekalian habisin, tapi Ibu juga ingin memberikan kisi-kisi soal untuk ujian. Jadinya butuh waktu ya. Nah, kalau misalkan nggak di Sabtu depan atau ada waktu, nanti PJ-nya bisa ngubungin Ibu, bisa ngubungin sekretariat, biar kita nggak terlalu mepet di Sabtu. Gitu ya. Itu nggak apa-apa. Nanti bisa ngubungin Ibu aja, Ibu ada waktu kapan, misalkan malam, kemudian bisa ngubungin sekretariat, bisa maju supaya kita bahas satu materi lagi dan Ibu berikan terkait dengan soal-soalnya ya untuk persiapan UTS. Karena tadi interaksi-interaksi banyak mahasiswa nanti ditanyakan di soalnya itu interaksi obatnya. Misalkan tadi hipertensi, jadi kan menghafal nih ya, tahu ini obat ini dia bisa berinteraksi, efeknya seperti apa, meningkatkan efek atau menurunkan kerja dari obat A atau obat B. Jadi seperti itu. Halo? Cukup dulu ya. Oh, jadi cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Coba Ibu lihat di absennya. Ibu, kalau UTS nanti materinya itu kita apa aja, Bu? eh dari yang interaksi, yang materi pertama lah. Udah semua nggak? Kemarin tuh Ibu baru kasih yang interaksi obat, yang pembukaan, sama Iya. farmakodinamik, farmakokinetik, Mm-mm. sama interaksi obat makanan. Iya, itu aja. Nanti interaksi, nanti ada makanan. Nanti Ibu akan jelaskan kok terkait dengan kisi-kisinya. Ya, nanti kita akan latihan. Iya, Bu. Ya, Kita itu sama nanti materi yang ini interaksi dengan obat kronis, ya, pasien kronis, dan juga nanti besok ada lagi yang terkait dengan pasien-pasien yang gastrointestinal. ya baik, Bu. Mm-mm. Kita hari keberapa, Bu? Boleh tahu nggak, Bu? Jadwal interaksi. Ja- Aduh, Ibu kalau dari jadwalnya ada sih, tapi Ibu harus buka lagi, nggak hafal. Tapi kan kalau bisa nanti PJ-nya urus ya, kalau kuliahnya kita jangan Sabtu, supaya ada waktu buat nyari-nyari karena ibu kan nggak ngasih langsung jawaban gitu ya biar nanti mencari ininya bisa nggak PJ-nya ngatur atur biar kita bisa ini kan kita masih ini dibukain absennya 2 padahal kita masih ketemu satu lagi. Anita ada ya, Anita Muhammad Romli, Hadir, Bu. Lulu, Hadir, Bu. Ananda, Hadir, Bu. Iskandar, Iskandar ada nggak? Ibu, maaf izin satu server. Hah? Nama Iskandar, Bu. Oh ya, Nia, Nia, Hadir. Nia ada. Hadir, Bu. Oke, sama Seliana ada. Oke. Ya,
Itu saja dari Ibu. Nanti hubungi Ibu aja ya, kapan kita bisa untuk diskusi. Nanti yang mungkin sambil ada bayangan lah terkait dengan soal interaksi obat itu seperti apa. Nanti Ibu akan detailkan. Ya, Ibu akan infokan lah. Kita akan diskusi sama-sama untuk bahas soal-soal ya terkait dengan interaksi obat. Paham ya? Iya Bu, paham. Paham, Bu. Oke, ya udah. Kita sampai ketemu nggak minggu depan kalau misalkan ada waktu ya, tapi tergantung nanti PJ kelasnya bisa ngatur waktu. Kalau nggak bisa ya berarti tetap di Sabtu depan, ya. Iya Bu. Ya, oke, makasih. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.